Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sehat semua ya. Kita belajar lagi ya. Topik kita kali ini kita akan mencoba membicarakan tentang duplikasi atau duplicate record. Duplikasi kadang-kadang suka mengganggu ya. Jadi bagaimana cara menjaga agar tidak terjadi duplikat, bagaimana cara menandai jika sudah terjadi duplikat, terus bagaimana cara menghilangkan duplikat jika itu sudah terjadi. Kurang lebih itu yang akan kita pelajari ya. Langsung kepada spreadsheet-nya ya. Ada 3 topik yang barusan saya sampaikan. Jadi di sini ada 2 sheet ini. Yang pertama adalah topik kita ini, yang kedua adalah tentang data siswa yang akan kita buat belajar jika terjadi duplikasi ya. Namanya duplikasi itu pasti lebih dari satu, logikanya kan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kita akan membuat rumus, yang kita bangun pertama adalah kerangka logikanya gimana. Jadi namanya duplikat ya, duplikat itu pasti lebih daripada satu. Untuk kita bisa mengetahui lebih dari satu, maka harus menghitung ya. Menghitung kan kita ada fungsi atau ada rumus count ya. Untuk itu berarti kalau kita ingin melihat apakah terjadi duplikasi di nomor induk siswa ini, salah satu caranya adalah dengan menghitung ya. Oke. Coba kalau misalkan kita count ya. Count. Kalau kita count atau counta atau bermacam-macam count, teman-teman nanti lihat video tutorial tentang count ya. Jadi kalau ini saya sorot ke sana, ini ngomong-ngomong dia sudah ngitung ada 6 biji ya. Kalau misalkan saya kurung tutup, isinya 6, tapi kalau diduplikat ke sana ya, dihilangkan barisnya, jadi ada 199 ya, 199 hitungan. Nah kalau cuman hanya menghitung saja begini, ini kan tidak tahu apakah ada duplikasi atau tidak. Untuk itu, karena kita ingin melihat duplikat, berarti menghitung tetapi juga bersyarat, yaitu syaratnya dengan membandingkan. Misalkan ini 1077, 10, jadi 1077 dihitung sampai ke bawah sana ada berapa? 1106 dihitung sampai ke bawah ada berapa, gitu kan? Nah, menghitung sambil membandingkan ini ada rumus namanya count if, ya. Jadi ini coba kita ganti rumus di sini, teman-teman ya. Jadi rumus count if juga sudah kita pelajari di tutorial yang lain. Nanti teman-teman tinggal lihat tutorial videonya. Nanti juga linknya saya sertakan di kolom komentar ya. Maksud saya kolom description ya. Jadi count if ini teman-teman ada di sini ya. Saya klik. Nah count if ini ada 2 parameter, yaitu range sama kriteria. Range-nya yang akan kita cek adalah ini ya, sampai ke bawah sana. Kita hilangkan barisnya ya, biar langsung nyorot ke bawah sana. Koma, kriteria. Kriterianya apa? Kriterianya kita klik yang ini dulu aja, 1 aja teman-teman ya. 1 gini. Nah ini berarti dia ketemu 1 mulai dari B3 sampai B akhir sana. Itu untuk 1077 hanya ketemu 1 gitu ya. Jadi kalau ini saya kurung tutup, akan seperti ini ya. Biar dia menghitung sampai ke bawah, kita lock angka 3-nya di sini ya. Oke. Kemudian kalau ini bebas saja. Jadi yang penting dia tetap ada di kolom B ya. Oke, saya lock juga seperti ini. Enggak di lock sih juga nggak apa-apa. Nah, biar dia menghitung 1077 ada berapa? 1. Nanti terus 1106 sampai sana ada berapa dan seterusnya. Kita bisa diduplikat seperti ini setiap rumusnya ya. Atau nah ini sudah ketemu teman-teman. Yang 104 yang 1043 ternyata ada 4 ya. 1 2 3 4 ya. Ini data ini berarti kembar ini. Kembarnya bukan tanggung-tanggung nih, kembarnya kembar 4 nih. Nah, gini ya. Nah, kalau misalkan yang tidak kembar, maka dia hanya 1. Nah, dengan demikian berarti kan kita tahu mana yang duplikat, mana yang tidak. Ya. Oke. Ini kita hilangin ya. Gini. Nah, kalau
supaya lebih ringkas, kita bikin rumus dengan array formula aja teman-teman ya. Jadi karena ini sudah range-nya sudah B sampai B, kemudian ngeceknya ini biar juga sampai ke bawah, maka ini B3 sampai B juga, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita tekan Ctrl Shift sama Enter, maka otomatis di depan sini terjadi penambahan formula, yaitu array formula, dan langsung kurung tutup secara otomatis, sehingga kalau saya enter begini, maka dia akan menghitung sampai ke bawah sana. Kita lihat, nah ini sampai datanya habis pun dia masih ngitung ya, tapi nggak apa-apa, ini kan nanti tinggal dikasih if atau apa, nanti bisa hilang ya. Nah dengan demikian berarti kita tahu bahwa yang 111 seperti ini tidak terjadi duplikasi, kemudian yang lebih dari 1 berarti duplikasi ya. Nah kalau sudah terjadi duplikasi, kalau kita lihat ke sini, kita yang mau memprotek atau mau yang kedua dulu teman-teman ya, misalkan memilah atau misalkan menandai dulu deh ya, kita ke yang dua dulu ini ya. Kalau ini tadi kan saya kasih warna merah, tapi saya mengasih warna merahnya kan manual. Bagaimana kalau misalkan secara format atau secara otomatis kalau terjadi duplikasi dia warnanya merah, atau mungkin dikasih warna shading color apa itu, apa namanya ini, warna format warna background gitu-gitu ya. Jadi ini misalkan saya hilangkan dulu ya, maksudnya saya kembalikan dulu dengan warna seperti biasanya. Nah kalau kita akan menandai teman-teman, ini bisa dengan namanya conditional format, yaitu format yang tergantung daripada kondisi yang kita set gitu ya. Misalkan saya sorot seperti ini, kemudian saya format, yaitu conditional formatting ya. Nah di sini terus ada dialog yang ada di sini, yaitu kita bisa membuat apa namanya, syarat jika kosong, kemudian jika tidak kosong, atau tag berisi apa dan sebagainya. Tetapi karena ini ceritanya kita akan menandai jika terjadi duplikasi, nah di sini kita cek, ternyata tidak ada teman-teman ya. Ya misalkan ada duplicate, ditandai nggak ada ya, sampai ke bawah ini tanggal, ini greater than dan sebagainya, ini untuk pilihan logika. Tetapi di sini ada custom formula ya, di mana custom formula ini kita bisa menaruh rumus ya yang sesuai dengan yang kita mau. Sebagai contoh, kita tadi kan sudah membuat rumus di sini kan, yaitu rumusnya count if. Nah seperti ini kan, ini saya copy aja tanpa array formulanya ya, kemudian saya Ctrl C, kemudian terus kita taruh di sini nih, saya Ctrl V di sini. Tetapi ya, saya tutup ini ya, tetapi teman-teman kalau ini pun kita taruh seperti ini, maka rumus belum bekerja, jadi tetap harus dikasih sama dengan, nah ini dia sudah terformat seperti itu, cuman bukan ini yang kita mau jika hasil daripada perhitungan itu lebih daripada satu, seperti ini. Nah ini sudah mulai, sana muncul, mau dikasih warna seperti ini boleh, atau warnanya jangan warna itu dong, warna merah boleh. Yang lainnya tidak akan menjadi warna merah ya, karena ini warna merah atau mewarnainya itu bersyarat. Itu namanya conditional formatting, yaitu memformat dengan sebuah syarat gitu ya. Kalau misalkan nggak mau background colornya dihilangkan jadi none, kemudian warna tulisannya, fontnya yang dirubah merah juga bisa. Nah ini sekarang format apa itu berubah menjadi merah gitu ya. Oke, biar lebih menyolok, lebih gampang dikenali, saya menggunakan format saja ya, format background yang warna merah seperti ini ya. Kalau ini saya klik done ya, done, nah maka sudah selesai bahwa ini format penandaan duplikasi sudah selesai. Nah sekarang kita tes, ini kan baru terjadinya tadi, kebetulan ini sudah ada yang duplikat teman-teman. Kalau saya akan membuat duplikat satu lagi, yang ini, kemudian ini saya copy ke bawah, otomatis dia akan merah. Kalau ada duplikasi lagi di bawah sini,
ya, otomatis dia akan merah. Jadi ini adalah salah satu cara bahwa jika terjadi duplikasi, cara melihatnya paling gampang seperti apa ya? Cara melihatnya seperti ini. Ini yang kedua, tapi yang pertama belum ya. Oke. Nah, kemudian kita topik yang pertama memprotek agar tidak terjadi duplikasi. Misalnya kita akan entry-nya di ini saya hapus dulu ya. Misalkan kita akan entry di kolom B ya. Kita entry di kolom B di sini. Logikanya kita hanya boleh memasukkan jika di kolom B ini belum ada nomor yang sama. Kalau misalkan saya mau entry 1099, begitu saya enter, mestinya sistem akan ngecek sudah ada belum 1099. Jika sudah ada, makanya harus ditolak, gitu kan ya. Kalau saya enter, nah ini masih bisa masuk karena memang kita belum protect, dan ternyata sudah ada, ini count if-nya kan masih jalan ini, ada 2. Mestinya jika sampai terjadi 2 berarti terjadi duplikasi kan tidak diizinkan. Untuk itu berarti logikanya adalah harus kurang dari 2, yaitu boleh hanya 1 atau kosong. Kosong berarti belum di entry, masih kosong seperti ini, atau hanya ada 1 saja sehingga tidak terjadi duplikasi. Jadi dilarang 2 ke atas, gitu kan? Logikanya gitu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita akan menggunakan, ini saya delete lagi ya. Nah gini, nanti coba kita untuk entry. Kita menggunakan data validasi, teman-teman. Bagi yang belum familiar dengan fungsi ini atau menu ini, minta tolong teman-teman nanti lihat tutorial video tentang data validasi. Nanti juga akan saya sertakan linknya di kolom description ya. Nah ini adalah cell range-nya yang akan kita validasi adalah kolom B di sini, mulai dari kolom B3 sampai dengan kolom B, jadi sampai ke bawah sana. Kemudian saya klik OK. Nah, pilihan kriteria di sini kita menggunakan custom formula, yaitu bersyarat karena harus ngecek jangan sampai terjadi kalau dihitung itu jangan sampai lebih dari 1, yang boleh hanya 0 dan 1 gitu ya. Klik. Nah, rumusnya masih sama dengan yang tadi teman-teman. Coba saya Ctrl V, masih ingat nggak dia? Oh, dia masih ingat ya. Jadi rumusnya adalah count if sama dengan yang pertama tadi, sama dengan seperti ini. Nah, dalam hal ini hanya diizinkan tadi kan 0 sama 1, maka di sini harus kurang dari 2, gitu ya. Kalau kurang dari 1, kalau kurang dari 2 artinya boleh 1, boleh 0. 0 belum ada isinya, 1 belum ada duplikasi, gitu ya. Nah, maka jika sampai lebih dari 1 harus di reject. Misalnya terus gini ada petunjuk atau ada warning, misalnya data sudah ada seperti ini, garis miring misalkan duplicates. Nah gini ya. Oke, terus saya save. Nah sekarang saya akan pergi ke baris paling bawah di kolom B di sini, kita tes ya. Misalnya, jadi kalau saya masukkan 1098 harusnya tidak boleh ya, karena ini kan sudah ada ya. Ini nilainya sudah 1. Coba saya enter. Nah, data sudah ada atau duplicates. Oke. Kalau misalkan 1099, ternyata juga sudah ada. Terus kalau misalkan 200 ada nggak ya? Oh, nggak ada teman-teman. Nah ini. Nah sekarang kalau saya entry 200 lagi, nggak mau dia ya. Sudah ada datanya mas. Jangan di entry gitu ya. Nah gini. Kalau 201 harusnya bisa ya. Nah gini. Nah, seperti ini. Nanti tinggal namanya di sini diganti siapa ya. Boleh saja gitu. Nah, ini adalah yang kedua. Sebenarnya yang pertama ini tadinya yang pertama, tapi kita membahasnya kedua. Nggak apa-apa teman-teman ya. Artinya yang cara memprotek kita sudah, cara memilah data atau menandai data yang kembar kita juga sudah. Yang ketiga adalah bagaimana jika sudah terjadi kembar-kembar, cara menghilangkannya gimana nih, gitu ya. Cara paling gampang gini aja teman-teman. Saya membuat sheet baru di sini.
Ini misalkan remove duplicate. Nah, gini ya. Teman-teman masih ingat fungsi unique nggak ya? Kita kan dulu pernah, itu di video berapa saya agak lupa ya, unique. Jadi di Google Sheet itu ada rumus unique seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya sorot di sini seperti ini ya, ini nanti hanya akan menghasilkan data yang memang unik, artinya tidak berulang, hanya mengambil satu saja. Nih. Jadi 1077, 1106 dan sebagainya. Ya. Nah, 1043 hanya diambil sekali, 1 2 3 kan ini terjadi 4 kali. Hanya diambil sekali saja, artinya memang kalau satu kan berarti kan unik, gitu ya. Ini cara yang paling gampang kelihatannya pakai ini, daripada nanti sudah ditandai terus teman-teman harus begini, kemudian terus dihapus dihapus barisnya gitu. Kalau misalkan ada 5.000 atau 10.000 baris kan capek juga ya. Nah, kita pakai unique saja. Ini misalnya saya akan menggunakan rumus ini di sheet yang sebelah sini ya. Oke, kasih judul aja kali ya, biar kita nggak usah ngetik judulnya. Saya kasih judul itu di sini. Nah, gini misalnya nah begini deh ya. Nah, sekarang saya tinggal ketik sama dengan unique. Saya ketik tab di sini. Jadi isinya hanya range saja. Ini sebenarnya ada columns, kemudian ada exact, ones dan sebagainya, tapi nggak apa-apa teman-teman ya. Ini saya klik. Nah, saya akan mengambil dari baris yang sini sampai ke sini sampai habis di sana. Jadi ini saya hilangin aja barisnya begini, saya enter, saya kurung tutup, kemudian saya enter. Sudah selesai. Ini kalau misalkan saya tengahin seperti ini. Nah, sekarang teman-teman cek bahwa 1043 yang mana di sini ada 4, ini sudah di remove yang lainnya, artinya yang lainnya tidak diambil, dia hanya mengambil 1. Kemudian yang 1049 hanya ambil 1. Atau kita bisa tes dengan rumus di sini. Nah, ini teman-teman ya. Saya akan copy di sini. Saya copy, ditaruh di sini, coba ya, seperti ini. Nih, semuanya 1. Tidak ada yang duplicate, tidak ada yang kembar. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini adalah untuk tesnya. Jadi maksudnya tes apakah terjadi duplikasi atau tidak. Karena semuanya angkanya 1, maka tidak terjadi duplikasi. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi bagaimana memprotek agar tidak terjadi duplikasi, bagaimana memilih atau menandai data yang duplikat ataupun yang kembar, kemudian cara menghilangkan sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa membantu. Ada pertanyaan ataupun komentar silahkan nanti ditulis kolom komentar ataupun juga boleh ikut di grup Telegram ya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, untuk sementara begitu. Ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya. Kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.